Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Pertiwi dengan NIM G701222104 dari kelas B. Jadi, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah Kimia Medisinal. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau meninjau mengenai obat loratadin. Kita masuk pada definisi loratadin, di mana loratadin adalah golongan obat antihistamin generasi kedua yang akan menghambat atau memblokir reseptor histamin H1. Loratadin ini tidak memiliki efek sedatif, anti-serotonin, antikolinergik, sehingga memungkinkan untuk digunakan secara luas untuk pasien tertentu, khususnya pada penderita alergi. Selanjutnya kita masuk ke profil obat. Rumus molekul dari loratadin yaitu C22H23ClN2O2. Untuk berat molekulnya 382,88 gram per mol, golongannya antihistamin H1 atau generasi kedua, indikasinya untuk rinitis alergi, urtikaria, reaksi alergi, dan lainnya. Selanjutnya, struktur kimia loratadin. Loratadin merupakan senyawa turunan trisiklik antihistamin dan struktur kimianya memiliki beberapa bagian utama. Yang pertama ada inti trisiklik, terdiri dari 2 cincin benzena yang terfusi dengan cincin benzodiazepin, di mana 7 anggota yang mengandung nitrogen. Yang kedua ada cincin piperidin, di mana tersambung ke sistem trisiklik, mengandung 1 atom nitrogen dan cincin 6 anggota. Yang ketiga ada gugus etil karbamat, tersubstitusi pada cincin piperidin, dan yang keempat ada substitusi atom klorin, terdapat pada cincin aromatik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan biofarmasetika atau proses masuknya obat ke dalam tubuh. Nah, ketika obat ditelan, obat akan masuk ke dalam saluran cerna, di lambung atau di usus. Nah, di dalam saluran cerna, obat akan diliberasi atau disintegrasi untuk melepaskan zat aktifnya atau zat padatnya. Nah, ketika zat padatnya sudah terlepas, obat akan mengalami disolusi atau larut ke dalam cairan saluran cerna. Nah, ketika sudah larut, loratadin akan diserap melalui dinding usus halus menuju ke dalam peredaran darah. Nah, karena loratadin ini bersifat lipofilik atau mudah larut dalam lemak, maka loratadin ini akan mudah untuk menembus membran sel. Nah, untuk first pass efeknya, di mana dari usus, darah yang mengandung loratadin dibawa ke hati melalui vena porta hepatik. Nah, di hati, loratadin mengalami metabolisme pertama atau first pass metabolisme, yaitu diubah oleh enzim hati CYP3A4 dan CYP2D6 menjadi desloratadin yang merupakan bentuk metabolit senyawa aktif. Nah, setelah diubah menjadi desloratadin, senyawa aktifnya itu akan masuk ke peredaran darah sistemik dan akan memberikan efek terapinya. Nah, selanjutnya untuk mekanisme kerjanya, loratadin merupakan turunan piperidin yang merupakan antihistamin trisiklik yang bekerja lama dan tidak memiliki obat penenang tanpa sifat antimuskarinik yang signifikan. Obat ini menunjukkan aktivitas antagonis reseptor H1 perifer yang kompetitif dan selektif. Masuk ke penjelasan farmakokinetik, di mana ini merupakan gambaran dari proses ATME di dalam tubuh, di mana melalui absorpsi, distribusi, metabolisme, dan terakhir ekskresi. Nah, pertama, absorpsi. Absorpsi ini obat diserap dengan cepat dengan baik dalam saluran pencernaan. Makanan menunda waktu untuk mencapai konsentrasi plasma puncak dan meningkatkan bioavailabilitasnya. Waktu untuk konsentrasi plasma puncak yaitu 1-1,5 jam untuk loratadin dan 1,5 sampai 3,7 jam desloratadin. Struktur lipofilik karena cincin aromatik dan gugus klorin mempermudah absorpsi loratadin melalui saluran cerna. Selanjutnya, proses distribusi dari loratadin, di mana akan memasuki ASI, kemudian terdistribusi luas ke jaringan tubuh, terutama ke reseptor H1 perifer dengan volume distribusi sekitar 119 liter per kilogram. Ikatan protein plasma loratadin yaitu 97-99%, di mana ikatan protein tinggi 97-99% akan menyebabkan distribusi luas tetapi memperlambat eliminasinya. Selanjutnya, masuk ke proses metabolisme, di mana loratadin akan dimetabolisme secara ekstensif di hati, terutama oleh isoenzim CYP2D6 dan CYP
3A4 untuk membentuk metabolit aktif utama atau disebut dengan desloratadin. Kemudian akan mengalami first phase metabolisme atau metabolisme pertama. Nah, gugus etil karbamat menstabilkan loratadin terhadap degradasi cepat, memperpanjang waktu parunya. Loratadin juga tidak ionik pada pH fisiologi, sehingga mudah menembus membran lipid. Hubungan struktur dan metabolisme loratadin, di mana kan loratadin di metabolisme di hati. Nah, akan diubah menjadi desloratadin dalam bentuk metabolit aktif. Kemudian, struktur cincin aromatik tetap dipertahankan pada metabolit yang penting untuk mempertahankan ikatan ke reseptor H1. Kemudian, kehadiran gugus etil karbamat akan memperlambat metabolisme tahap awal, sehingga dia akan meningkatkan waktu paru loratadin hingga 8 jam dan desloratadin hingga 27 jam. Selanjutnya, masuk ke proses ekskresi, di mana loratadin akan dieskresikan melalui urin sekitar 40% dan feses 42%, terutama sebagai metabolit. Waktu paru eliminasi loratadin yaitu 8,4 jam atau kisarannya 3-20 jam, dan desloratadin 28 jam atau kisarannya 8,8-92 jam. Nah, ekskresi utama melalui urin dan feses dalam bentuk metabolit atau desloratadin, karena struktur loratadin yang bersifat nonpolar akan membutuhkan biotransformasi terlebih dahulu. Selanjutnya, hubungan struktur kelarutan dan aktivitas biologis obat. Loratadin memiliki struktur nonpolar atau lipofilik, sehingga kelarutannya dalam air itu rendah, tetapi sangat baik diserap dalam membran lipid tubuh. Kelarutan yang rendah ini akan mempertahankan konsentrasi dalam darah untuk waktu yang lebih lama. Nah, loratadin ini memiliki struktur trisiklik dan cincin piperidin yang sangat efektif terhadap reseptor H1 perifer, menjadikan loratadin efektif dalam menekan gejala alergi tanpa menimbulkan efek sedasi. Nah, aktivitas biologis tinggi karena ikatan selektif ke reseptor histamin tanpa bereaksi dengan reseptor lain. Selanjutnya, penjelasan mengenai aspek stereokimia, di mana loratadin tidak memiliki pusat chiral sehingga tidak memiliki isomer optik yang aktif atau tidak aktif. Namun, bentuk konfirmasi dari struktur trisiklik dan piperidin sangat penting dalam penyelesaian spasial agar dapat memberikan atau berikatan optimal dengan reseptor H1. Desloratadin dalam bentuk metabolit aktif akan mempertahankan konfirmasi kritis dari loratadin yang diperlukan untuk mengikat secara selektif ke reseptor. Nah, selanjutnya, untuk sifat fisika kimianya, struktur lipofilik loratadin akan memberikan penetrasi baik ke jaringan perifer dan tidak menyebabkan sedasi. Ikatan hidrogen dan gaya hidrofobik antara cincin aromatik dan reseptor H1 meningkatkan afinitas dan selektivitas. Sifat tidak ionik dan stabil terhadap enzim membuat loratadin ideal sebagai antihistamin generasi kedua dengan durasi kerja panjang dan efek samping minimal. Gugus etil karbamat dan piperidin berkontribusi pada spesifitas aksi serta memperpanjang waktu paru dan meningkatkan efek kerja terapeutik dari loratadin. Baik, sekian tadi penjelasan atau tinjauan obat loratadin. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.